ya. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu di tangan siapa, atau mungkin si anak itu terbuka jalannya di jenjang mungkin SDK, mungkin SMP. Seringkali punya pengalaman ya, ketika di SD-nya mungkin kita mengkategorikan dia apa ya, mungkin ya kurang dari temannya yang lain, tapi setelah ada kabar, oh di sana dia sudah menjadi IO yang sukses, ya banyak sekali itu. Jadi alumni dari sekolah mana gitu ya, kita mungkin sudah menjudge si anak itu, wah nggak akan berhasil nanti besarnya. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Jadi tanggung jawabnya kita itu mengiringi, kita tidak bisa menyamaratakan kapan dia mungkin sudah mengenal dirinya sampai mana, ya. Jadi ada yang terlambat nih mengenal dirinya. Oh saya gaya belajarnya ya, learning style-nya ini harusnya dengan cara begini. Kadang-kadang mereka karena komunitas atau punya gengnya apa, ya itu menyamakan. Saya senangnya belajar dengan gaya yang teman saya suka. Saya maunya masuk SMP ini. Padahal dia kalau sebetulnya secara pemahaman dia, secara mungkin passion, minat, bakat, ya itu tidak sesuai dengan yang temannya itu, ya yang temannya itu yang dilihat. Ya kita sedikit melirik untuk 3 alternatif yang diberikan pada kurikulum Merdeka. Ini saya sebetulnya belum praktek, tapi sedikit-sedikit ikut pelatihan kemarin tuh. Ya saya sebetulnya ngajarnya tidak di kelas 1 atau kelas 4 atau mapel Bapak Ibu. Ya pada alternatif 1 ini sebenarnya kita di kurikulum Merdeka ada 3 alternatif dalam asesmen. Yang pertama itu, ya ini kita lihat keunggulan dan kelemahannya saja langsung. Poin di keunggulan untuk asesmen di alternatif 1 itu didasarkan pada data yang lengkap dari formatif dan sumatif, sehingga pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhir. Ini yang sering kali sudah kita lakukan pada kurikulum 2013. Ya, ini sama banget nih. Kemudian data berupa angka lebih mudah untuk diolah. Tapi kelemahannya, upaya yang dilakukan pendidik lebih banyak. Itu tidak bisa mendadak pengolahannya. Sudah harus mungkin dari awal semester kita sudah rencanakan mau dibuat seperti apa tuh. Padahal kita mau mengetahui kurikulum Merdeka saja baru ya. Jadi tidak bisa kita perencanaan di awal. Ya, jadi kemungkinan untuk melakukan alternatif 1 agak sulit karena data-data mungkin yang kita dapatkan hanya berupa angka. Ya kuantitatif saja, bukan kualitatif. Kemudian kelemahannya tadi sudah ya, itu upaya lebih banyak, waktu yang diperlukan juga lebih lama. Kemudian yang ketiga, penilaian berupa angka belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Ini ada poin yang harus ditinggalkan. Asesmen formatif hanya dengan mengambil nilai berupa angka. Jadi jangan seperti itu lagi. Ya, lagi-lagi kita diingatkan sebetulnya anak itu tidak melulu kita tuntut untuk secara kognitifnya saja, karena bisa jadi ya si anak itu cerdasnya di skill, keterampilan yang lain. Ya banyak sekali mungkin kita mengharapkan sesuatu yang lebih ke anak, padahal anak itu tidak memiliki kelebihan itu. Kemudian yang kedua hanya menggunakan teknik tes tertulis atau lisan dan mengabaikan teknik penilaian lain, misalnya observasi, produk, praktik, proyek, portofolio. Lagi-lagi ini diingatkan untuk tidak hanya teknik tertulis atau lisan saja. Ya tadi sudah banyak contohnya, kita bisa melakukan observasi untuk sebagai penilaian, kemudian produk juga bisa, praktek, proyek atau portofolio. Jadi banyak macam asesmen yang bisa kita ambil. Kemudian ini masih juga mungkin yang sering kali kita lakukan berfokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, setelah kita melakukan proses, lupa refleksinya, lupa ke umpan baliknya, gitu ya. Terus lupa juga, ya ini ya tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi monoton itu aja, tidak kita evaluasi setelahnya.